Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil presentasi saya tentang penjadwalan prosesor. Perkenalkan, nama saya Arya Jova Pratama dengan NIM 8020230247. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pengertian FGFS atau juga bisa disebut First Come First Served. Algoritma First Come First Served atau juga FGFS adalah metode penjadwalan yang paling sederhana dan digunakan oleh CPU. Dalam algoritma ini, setiap proses yang berada dalam status ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO atau juga first in first out. Berdasarkan waktu kedatangannya, proses yang telah tiba lebih awal akan dieksekusi terlebih dahulu. Meskipun sederhana, algoritma ini memiliki beberapa kelemahan, seperti waiting time yang cenderung lama dan efek konvoy, di mana proses harus menunggu lama untuk mengeksekusi suatu proses besar yang sedang berjalan di CPU. Algoritma ini, FGFS, bersifat non-primitif, artinya tidak boleh memperbolehkan interupsi oleh proses lain. Bahkan jika proses yang menunggu memiliki prioritas lebih tinggi, sederhananya FGFS bekerja seperti mengantri di kasir. Siapapun yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. FGFS. Langkah pertama, jumlahkan burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2. Maka didapatkanlah lama proses keseluruhan adalah 27. Selanjutnya kita buat kolom yang sesuai dengan hasil keseluruhan burst time di bawah ini, yaitu 27 kolom. Selanjutnya proses berjalan terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki arrival time 0. Proses berjalan sesuai tabel warna proses. Arrival time P1 adalah 0 dan burst time P1 adalah 5, maka proses berjalan dari 0 sampai 5. P1 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 0. Karena dimulai dari 0, maka finish time-nya adalah 5. Karena berhenti di 5, maka langkah selanjutnya mencari respon time atau RT. Lama tanggap yaitu dengan menggunakan rumus FT dikurang AT, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka proses P2 akan berjalan selama 3 ms, jadi prosesnya akan berjalan dari 5 sampai 8. Maka dapatlah ST dari P2 adalah 5 dan FT dari P2 adalah 8. Selanjutnya respon time dari P2 adalah 7 karena FT dikurang AT sama dengan 7. Maka dapatlah ST dari P2 adalah 5 dan FT dari P2 adalah 8. Selanjutnya respon time dari P2 adalah 7 karena FT dikurang AT sama dengan 7. Proses P6 akan berjalan selama 6 ms. Jadi prosesnya akan berjalan dari 8 sampai 14. Maka dapatlah ST dari P6 adalah 8 dan FT dari P6 adalah 14. Selanjutnya respon time dari P6 adalah 13 karena FT dikurang AT sama dengan 13. Proses P5 akan berjalan selama 6 ms. Jadi prosesnya akan berjalan dari 14 sampai 20. Maka dapatlah ST dari P5 adalah 14 karena FT dari P5 adalah 20. Selanjutnya respon time dari P5 adalah 18 karena FT dikurang AT sama dengan 18. Proses pada P4 akan berjalan selama 1 ms, jadi prosesnya akan berjalan dari 20 sampai 21. Maka dapatlah ST dari P4 adalah 20 dan FT dari P4 adalah 21. Selanjutnya respon time dari P4 adalah 18 karena FT dikurang AT sama dengan 18. Proses P3 akan berjalan selama 4 ms, jadi prosesnya akan berjalan dari 21 sampai 25.
Maka dapatlah ST dari P4 adalah 21 dan FT dari P4 adalah 25. Selanjutnya respon time dari P4 adalah 21 karena FT dikurang AT sama dengan 21. Proses pada P7 akan berjalan selama 2 ms. Jadi prosesnya akan berjalan dari 25 sampai 27. Maka dapatlah ST dari P7 adalah 25 dan FT dari P7 adalah 27. Selanjutnya respon time dari P7 adalah 22 karena FT dikurang AT sama dengan 22. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau juga bisa disebut TR dan turnaround time atau juga bisa disebut TI. TI sama dengan jumlah semua respon time. TR sama dengan TI dibagi jumlah proses yaitu 5 tambah 7 tambah 13 tambah 18 tambah 18 tambah 21 tambah 22. Dapatlah hasilnya 104. TR sama dengan 104 dibagi 7. Dapatlah hasilnya 14,85. Perkenalkan, nama saya Aras Lazara Putri dengan NIM 8020230149. Di sini saya akan melanjutkan pengertian PSJF. Algoritma PSJF, Preemptive Shortest Job First, adalah salah satu jenis algoritma penjadwalan proses pada sistem operasi. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu, dan menghentikan proses yang sedang berjalan jika ada proses lain yang lebih pendek masuk ke dalam antrian. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan efisiensi pengguna CPU. Langkah pertama, jumlahkan terlebih dahulu BT untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka dapat lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya, buatlah kolom berjumlah 27 sesuai dengan hasil dari burst time. Tanda P di samping BT untuk mengetahui sisa dan proses perbandingan dari burst time. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang dahulu datang adalah P1 dengan waktu kedatangan AT sama dengan 0, maka P1 akan berjalan dan BT P1 akan berkurang. Sehingga BT P1 menjadi 4, selanjutnya P1 berhenti sementara. Karena P2 dan P6 datang di waktu 1 ms, maka kita lakukan perbandingan BT terkecil antara P1, P2 dan P6. Karena BT P1 dan P6 lebih besar, maka P2 akan berjalan. P1 dan P6 akan dipending dilambangkan dengan P. Maka P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 dinyatakan selesai, maka didapat ST sama dengan 1, FT sama dengan 4. Untuk mendapatkan RT, maka menggunakan rumus FT dikurang AT, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, kita bisa lihat dari sisa BT. Karena P4 memiliki BT terkecil, maka P5 yang akan dipending. P4 menjalankan 1 ms dari 4 ke 5. Maka S dari P4 sama dengan 4, FT sama dengan 5. Untuk mendapatkan RT, maka menggunakan rumus FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya, P7 memiliki BT terkecil, maka P3 dipending. Dan P7 akan berjalan dengan menjalankan 2 ms dari 5 ke 7. Maka S dari P7 sama dengan 5, FT sama dengan 7, dan RT sama dengan 2. Untuk mendapatkan RT, maka menggunakan rumus FT dikurang AT, yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya, karena P1 dan P3 memiliki BT yang sama, maka kita bisa melihat dari AT-nya. Karena P1 tiba terlebih dahulu, maka proses dari P1 dilanjutkan. Karena P1 sebelumnya sudah berjalan, maka menjalankan 4 ms dari 0 ke 11. ST dari P1 sama dengan 0, FT sama dengan 11. Untuk mendapatkan RT, maka menggunakan rumus FT dikurang AT. 0 dikurang 11 sama dengan 11. Langkah berikutnya, P3 berjalan selama 4 ms dari 11 ke 15. ST dari P3 sama dengan 11, FT sama dengan 15, dan RT sama dengan 11. Selanjutnya, P6 berjalan. Karena memiliki AT yang lebih dulu, maka berjalan dari 15 ke 21. ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, dan RT sama dengan 20.
Untuk mendapatkan RT, maka menggunakan rumus FT dikurang AT, yaitu 21 dikurang 1 sama dengan 20. Terakhir, P5, berjalan dari 21 sampai ke 27. Dan diperoleh ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 27. Untuk mendapatkan RT, maka menggunakan rumus FT dikurang AT, yaitu 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari average waiting time, atau disebut TR, dan turnaround time, atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time, atau TR. TR sama dengan TI dibagi jumlah proses. TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 sama dengan 74. TR sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 8020230222. Saya di sini menjelaskan tentang proses penjadwalan prosesor NPSJF. Pengertian NPSJF. Algoritma NPSJF atau Non-Primitive Short Text Job Fetch adalah salah satu jenis algoritma penjadwalan pada sistem operasi. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu, tetapi tidak menghentikan proses yang sedang berjalan jika ada proses lain yang lebih pendek masuk ke dalam antrian. Algoritma ini juga bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU, tetapi tidak seoptimal algoritma PSJF. Langkah pertama yaitu jumlahkan terlebih dahulu brainstem-nya, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Selanjutnya, buatlah kolom yang berjumlah 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan brainstem-nya. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang pertama berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Proses berjalan selama 5 ms. Maka kita dapatkan start times-nya dimulai dari 0 dan finish time-nya di 5. Selanjutnya, respon times-nya didapat dari FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. P1 selesai. Selanjutnya kita bandingkan ke 6 proses yang tersisa. Kemudian proses yang berjalan kedua adalah P4 karena memiliki brainstem terkecil yaitu 1. P4 berjalan selama 1 ms. Maka kita dapatkan start times-nya dimulai dari 5 dan finish time-nya di 6. Selanjutnya proses respon times-nya didapat dari 6 dikurang 3 sama dengan 3. P4 selesai. Selanjutnya kita bandingkan ke 5 proses yang tersisa. Kemudian proses yang berjalan ketiga adalah P7 karena memiliki brainstem terkecil. P7 berjalan selama 2 ms. Maka kita dapatkan start times-nya dimulai dari 6 dan finish time-nya di 8. Selanjutnya respon times-nya didapat dari 8 dikurang 5 sama dengan 3. P7 selesai. Selanjutnya kita bandingkan keempat proses yang tersisa. Kemudian proses yang berjalan keempat adalah P2 karena memiliki brainstem terkecil. P2 berjalan selama 3 ms. Maka kita dapatkan start times-nya dimulai dari 8 dan finish time-nya di 11. Selanjutnya respon times-nya didapat dari 11 dikurang 1 sama dengan 10. P2 selesai. Selanjutnya kita bandingkan ke 3 proses yang tersisa. Kemudian proses yang berjalan kelima adalah P3 karena memiliki brainstem terkecil. P3 berjalan selama 4 ms.
kita dapatkan start times-nya dimulai dari 11 dan finish time-nya di 15. Selanjutnya respon times-nya didapat dari 15 dikurang 4 sama dengan 11. P3 selesai. Selanjutnya kita bandingkan kedua proses yang tersisa. Karena burst time-nya sama, maka kita lihat dari arrival times-nya. Selanjutnya proses yang berjalan ke-6 adalah P6 karena memiliki arrival times terkecil yaitu 1. P6 berjalan selama 6 ms. Maka kita dapatkan start times-nya dimulai dari 15 dan finish time-nya di 21. Selanjutnya respon times-nya didapat dari 21 dikurang 1 sama dengan 20. P6 selesai. Selanjutnya proses yang berjalan ke-7 adalah P5. P5 berjalan selama 6 ms. Maka kita dapatkan start times-nya dimulai dari 21 dan finish time-nya di 27. Selanjutnya respon times-nya didapat dari 27 dikurang 2 sama dengan 25. P5 selesai. Berikutnya adalah mencari TR dan TI. TI sama dengan jumlah semua respon times, N sama dengan banyak proses, TR didapat dengan rumus TR sama dengan banyak TI dibagi N. Maka N sama dengan 7, banyak TI sama dengan 5, ditambah 10, ditambah 20, ditambah 25, ditambah 3, ditambah 11, ditambah 3, sama dengan 77. TR sama dengan 77, dibagi 7, sama dengan 11. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devin Rafli Prayoga Herul dengan NIM 8020230290. Saya akan menjelaskan tentang algoritma HPRN. Pengertian HPRN. Algoritma HPRN adalah salah satu jenis algoritma penjadwalan proses pada sistem operasi. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih proses yang memiliki rasio penalti tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu dan menghentikan proses yang sedang berjalan jika proses lain yang memiliki rasio penalti lebih tinggi masuk ke dalam antrian. Rasio penalti adalah perbandingan antara waktu tunggu dan waktu eksekusi suatu proses. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan waktu respon rata-rata dan meningkatkan keadilan dalam penjadwalan. Masuk ke penjadwalan prosesor. Pertama kali, buat terlebih dahulu jancar. Jancar dibuat dari total BT. Soal ini total BT adalah 27, maka terdapat 27 kotak pada jancar. Pada HPRN, proses yang datang pertama kali akan langsung dijalankan sampai habis. Maka proses P1 yang akan berjalan pertama kali. Maka didapat ST, FT, dan RT untuk P1. Selama P1 berjalan, terdapat 6 proses lain yang tiba, P2, P6, P5, P4, P3, P7. 6 proses tersebut akan dibandingkan dengan rasio penalti. Proses dengan rasio penalti tertinggi akan berjalan selanjutnya. Untuk mencari rasio penalti terlebih dahulu, kita akan mencari waktu sia-sia. Waktu sia-sia didapat dengan cara FT dikurang AT. Dan mencari rasio penalti, waktu sia-sia ditambah BT dibagi dengan BT. Maka dapatlah P2 dengan rasio penalti 2,33, P6 dengan rasio penalti 1,66, P5 dengan rasio penalti 1,5, P4 dengan rasio penalti 3, dan P3 dengan rasio penalti 1,25, P7 dengan rasio penalti 1. Maka proses dengan RP tertinggi adalah P4 dengan rasio penalti 3, maka P4 akan berjalan selanjutnya. Karena tidak ada lagi proses yang tiba saat P4 berjalan, maka P4 akan dijalankan sampai habis. Maka didapat ST, FT, dan RT untuk P4. Bandingkan lagi rasio penalti dari proses yang tersisa. Terdapat P2, P6, P5, P3, P7. P2 dengan rasio penalti 2,66, P6 dengan rasio penalti 1,83, P5 dengan rasio penalti 1,66, P3 dengan rasio penalti 1,5, P7 dengan rasio penalti 1,5.
Didapat P2 dengan RP tertinggi, maka P2 yang akan berjalan selanjutnya. Didapat ST, FT, dan RT untuk P2. Perkenalkan, nama saya Ajo Bartia dengan NIM 8020230287. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari TV. Setelah proses P2 selesai, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan kembali proses yang tersisa, yaitu proses P6, P5, P3, dan P7. Di sini didapat P7 memiliki rasio penalti tertinggi, yaitu sebesar 3. Maka P7 akan berjalan selanjutnya. Di sini didapat P7 memiliki ST sebesar 9 dan FT sebesar 11. Dan FT didapat dari 11 dikurangi 5, maka didapat 6. Selanjutnya bandingkan kembali proses yang tersisa, yaitu proses P6, P5, dan P3. Di sini didapat P3 memiliki rasio penalti tertinggi, yaitu 2,75, maka P3 akan berjalan. Setelah proses P3 selesai, didapat ST, FT, dan RT untuk P3, yaitu 11, 15, dan 11. Selanjutnya bandingkan kembali dua proses yang terakhir, yaitu proses P6 dan P5. P6 memiliki rasio penalti tertinggi, yaitu 3,33, maka P6 akan berjalan selanjutnya. Di sini dapat ST, FT, dan RT untuk P6. Selanjutnya, karena hanya ada satu proses terakhir yaitu P5, maka P5 akan langsung berjalan. Didapat juga ST, FT, dan RT untuk P5. Terakhir, untuk mencari sigma TI dan TR, maka digunakan rumus di bawah. Sigma TI adalah total RT. Di sini didapat total RT sebesar 78. Dan N adalah total proses yang berjalan, yaitu 7. Maka dengan diketahuinya sigma TR dan R, kita dapat mencari TR atau average waiting time. TR didapat dengan 78 dibagi 7 sama dengan 11,14. Perkenalkan, nama saya Yohanda Rizky Salsabila dengan NIM 8020230104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penjadwalan prosesor dengan algoritma round robin. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari round robin, yaitu adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu CPU secara merata kepada setiap proses dalam antrian. Algoritma ini menggunakan konsep quantum time, yaitu waktu maksimum yang diberikan kepada setiap proses untuk dieksekusi sebelum dipindahkan ke proses berikutnya. Algoritma ini cocok untuk sistem interaktif yang membutuhkan responsivitas tinggi. Baiklah, ini untuk soalnya. Langkah pertama, yaitu kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama keseluruhan. Pada soal kali ini, didapatlah lama proses keseluruhannya yaitu 27. Selanjutnya, kita siapkan kolom sebanyak 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan dari burst time-nya tadi. Pada soal kali ini memiliki kuantum 2, yang artinya setiap proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri. Proses P1 berjalan sebanyak 5 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 milisecond terlebih dahulu dan sisanya akan mengantri. Di sini kita tulis saja start time-nya terlebih dahulu supaya tidak bingung. Start time P1 yaitu 0. Sisa dari burst time P1-nya adalah 3. Selanjutnya, P2 akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Start time-nya adalah 2 dan sisa dari burst time P2-nya adalah 1. Selanjutnya, P6 akan berjalan 2 milisecond. Karena kuantum 2 dan burst time pada P6 adalah 6 milisecond, maka sisanya 4 milisecond dan akan mengantri. P6 memiliki start time-nya 4 dan sisa burst time-nya adalah 4. Selanjutnya, P5 akan berjalan 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. P5 memiliki start time-nya 6.
Sisa dari burst time P5-nya adalah 4. Selanjutnya, P4 akan dieksekusi. P4 berjalan sebanyak 1 milisecond dan proses P4 akan langsung habis karena memiliki burst time 1 milisecond. P4 selesai, maka langsung bisa diketahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya 9. Untuk respon time-nya didapat dari finish time dikurang arrival time yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Berikutnya, proses P3 akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Untuk P3 memiliki start time 9. Sisa dari burst time P3-nya adalah 2. Selanjutnya, P7 berjalan sebanyak 2 milisecond. Karena P7 memiliki burst time 2 milisecond, maka proses P7 akan selesai. Dan diketahui start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya 13. Untuk respon time-nya didapat dari 13 dikurang 5, yaitu 8. Selanjutnya, kita kembali ke proses P1 dan melanjutkan sisa yang mengantri tadi. P1 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya masih mengantri. P1 masih memiliki sisa burst time-nya, yaitu 1. Berikutnya, proses P2 akan berjalan sebanyak 1 milisecond, karena prosesnya hanya tersisa 1 milisecond. Maka diketahui untuk start time-nya yaitu 2 dan finish time-nya 16. Untuk respon time-nya didapat 15. P6 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond dan sisanya masih mengantri. P6 masih memiliki sisa burst time yaitu 2. Begitu juga untuk P5 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya masih mengantri lagi. P5 juga masih memiliki sisa burst time yaitu 2. Selanjutnya, P3 akan melanjutkan prosesnya 2 milisecond dan akan selesai. Maka diperoleh start time-nya yaitu 9 dan finish time-nya 23. Untuk respon time-nya yaitu 18. Kembali lagi ke antrian yang paling terakhir yaitu P1. Akan menyelesaikan sisa prosesnya yaitu 1 milisecond. Maka P1 selesai dengan start time yaitu 0 dan finish time 23. Untuk respon time-nya 23. Selanjutnya, P6 menyelesaikan sisa prosesnya yaitu 2 milisecond. Maka P6 selesai dengan start time yaitu 4 dan finish time yaitu 25. Untuk respon time-nya adalah 24. Dan terakhir, P5 menyelesaikan prosesnya yaitu 2 milisecond. Maka diperoleh start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya 27. Untuk respon time-nya 25. Baiklah, berikutnya adalah cara mencari average waiting time dan turnaround time-nya. Untuk turnaround time-nya didapat dari jumlah semua respon time, sedangkan untuk TR-nya didapat dari TI dibagi N atau banyaknya proses. Maka untuk TI-nya di sini didapat 119, sedangkan untuk TR-nya didapat dari 119 dibagi 119 dibagi 7 yaitu 17. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.